Oke, cek kembali lagi dengan channel video di channel YouTube Optimax. Lebih tepatnya pada hari ini kita akan membahas tentang software terbaru dari ANSYS, yaitu software mengenai material, terutama software Granta EduPack. Sekilas bagi yang belum tahu, Granta EduPack ini adalah software untuk pembelajaran material yang sangat berguna bagi lingkungan kampus, di mana setiap dari mahasiswa dapat belajar mengenai material-material yang ada di permukaan bumi dan juga material terbaru yang sedang dikembangkan. Jadi semua updatean database mengenai material terdapat pada software ANSYS Granta EduPack ini. Jadi ini kita langsung saja masuk ke dalam softwarenya. Ini adalah tampilan awal, tampilan utama dari software Granta EduPack. Di sini Granta EduPack yang tersedia adalah Granta EduPack versi 2021 R1, dan ini adalah tampilan awalnya. Di sini memuat tampilan berupa database, introductory, ada level 1, level 2, level 2 bioengineering, level 2 sustainability, kemudian bisa juga masuk ke dalam ranah sesuai dengan keahlian, ada medical device, arsitektur, kemudian untuk keahlian desain, kemudian pembelajaran terhadap material science dan engineering. Untuk topik-topik material yang lebih advance itu ada tersedia di database material level 3 aerospace, kemudian level 3 bioengineering, level 3 eco design, level 3 polymer, dan level 3 sustainability. Jadi di sini ada level 2 bioengineering dan juga level 3 bioengineering. Oke, kita pilih aja di sini untuk pembelajaran awal di bagian database introductory di bagian level 1. Ini kita klik aja. Oke, ini kita sudah masuk ya ke dalam database Granta EduPack 2021 R1 untuk kategori level 1. Di sini terdapat berbagai material yang tersedia. Jadi bisa kita lihat di tampilan di layar ini, ada all material, ini mencakup semua material dari berbagai material ini. Kemudian apabila kita ingin lebih spesifik, lebih khusus material composite, di bagian ini kalau kita ingin mengeksplor, kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang material composite, di sini kita bisa klik saja mengenai material-material yang terdapat dalam bagian composite ini. Kemudian untuk elastomer, ini kalau kita pernah tahu ini adalah elastomer untuk karet ya, material-material yang lebih karet, lebih plasticity. Kemudian di sini adalah material untuk foam. Kemudian di sini glass, metal and alloy, logam dan paduannya. Kemudian ada natural material, non-technical ceramics, polymer. Kemudian technical ceramics. Ini kita klik aja untuk yang umumnya saja. Di sini kita bisa klik all materials. Oke, selain itu juga selain material universe, selain material-material tersebut dikelompokkan dalam jenis dan tipe materialnya, di sini juga dikelompokkan terhadap jenis dan tipe pemrosesannya. Misalkan material tersebut diproses dengan cara apa. Jadi di sini bisa dilihat di sini proses universe. Misalkan material tersebut akan kita proses dengan cara shaping, surface treatment, joining. Jadi di sini juga terbagi menjadi dua kategori, selain dari tipe material itu sendiri dan juga tipe proses dari tahap selanjutnya untuk pembuatan produk menggunakan material tersebut. Jadi ini kita bisa klik dulu material universe, kita pilih all materials. Oke, bisa dilihat di bagian kiri, di bagian tampilan layar sebelah kiri. Di sini material universe dikelompokkan secara umum terbagi menjadi 4 ya. Ceramic and glass. Kemudian yang kedua ada hybrids. Hybrids itu berupa composite, foams, dan natural materials. Kemudian material yang ketiga berupa metal, yaitu logam dan alloy paduannya, logam dan paduannya.
Dan yang terakhir adalah polimer dan elastomer. Jadi ini dikelompokkan secara garis besar menjadi empat grup, 4 bagian database, 4 grup database. Di sini kita bisa klik untuk lebih menjabarkan lebih banyak. Ini kita breakdown ya, kita lihat. Di sini di bagian folder ceramic and glass, ada non-technical ceramic, ada technical ceramic. Di sini kita bisa breakdown lagi, kita bisa jabarkan lagi ya untuk glassnya. Ada material apa saja yang ada di dalam bagian database ceramic and glass ini. Ada glass, ada borosilicate glass, ada silica glass, kemudian ada sodalite glass. Untuk non-technical ceramic di sini juga masih terbagi menjadi 3 grup lagi ya. Jadi dari 3 grup ini masih banyak lagi di dalamnya. Ini 3 grup utama dari non-technical ceramic. Ada cement and concrete, ini bisa kita jabarkan lagi. Ada concrete untuk fireplace, ada brick ya. Kemudian ada minerals and stone, ini adalah batu. Kemudian di technical ceramic juga bisa di breakdown lagi. Ini ada terdapat 5 jenis material, ada alumina, aluminium nitrate, silicon carbide, dan tungsten carbide. Oke, itu adalah material-material yang terdapat di dalam database ceramic and glass. Di sini juga kita bisa breakdown lagi hybrids. Ya, kita breakdown aja, di sini ada banyak ya. Set juga ada polimer, ada foams juga terbagi lagi ada 2. Ini ada banyak lagi material di bagian foams ini. Natural materials. Nah, di sini natural material seperti material-material yang sering kita jumpai di lingkungan sehari-hari. Mungkin ada bambu, kemudian ada leather, kemudian ada kertas, paper and cardboard, ya, kardus ya, kertas dan kardus. Dan di sini ada wood, kayu ya. Tergantung dari berbagai jenis serat kayunya. Di sini ada juga dibagi menjadi 2 kategori ya. Kemudian untuk yang bagian ketiga ada metal and alloy, logam dan paduannya, dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu logam dan paduan untuk kategori biji besi, ferrous dan non ferrous, mempunyai kandungan besi dan tidak mengandung kandungan besi, ferrous dan non ferrous. Ini banyaknya ada cast iron, ada steel, low alloy steel, low carbon steel, ada stainless steel, non ferrous ya, ada aluminium dan paduannya, aluminium alloy, copper, kemudian ada gold, emas, ada magnesium alloy, paduan magnesium, ada nickel alloy, logam nikel dan paduannya, silver, perak, tin, kemudian titanium alloy, paduan titanium, dan zinc alloy, paduan dari zinc atau zinc. Dan yang terakhir adalah polimer dan elastomer. Ini elastomer ya, elastomer itu berkaitan dengan material-material yang ada hubungannya dengan karet, seperti poliuretan, silikon elastomer, etilen vinyl asetat, natua rubber, karet alami, dan polimer. Ini polimer ada 2 lagi ya, terbagi 2 kategori utama, ada termoplastik dan termoset. Jadi ini adalah material-material yang awalnya terbagi dari 4 grup utama untuk level 1, 4 grup utama untuk pembagian material di level 1. Ada ceramic and glass, ada hybrids, ada composite, ada ceramic and glass, ada hybrids, ada metal and alloy, dan ada polymers dan elastomer. Jadi 4 grup utama dari database level 1 ini bisa di breakdown lagi untuk mendapat berbagai material yang bisa kita lihat penjabarannya. Oke, mungkin setelah kita melihat ini apa sih keunikan dari data EduPack ini, selain dari kita melihat bagiannya berdasarkan 4 bagian besar tadi, selain juga kita bisa menghafal database ya, kita bisa melihat properties dari material itu sendiri. Jadi keunikan dari data EduPack ini, kita bisa lihat properties dari material, bagaimana mechanical propertiesnya,
kemudian electric behaviornya, electric propertiesnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu properties dari materialnya sehingga kita bisa mengenal lebih dekat, mengenal lebih detail tentang behavior atau karakter dari material itu. Di sini kita bisa ambil contoh, misalkan kita ambil yang umum aja, misalkan kita coba yang umum dulu, misalkan logam dan paduannya metal and alloy. Kita pilih di sini misalkan dua aluminium, ya, sering menjumpai ya paduan aluminium di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, benda-benda atau produk-produk apa saja yang sering menggunakan aluminium, material aluminium untuk bahan baku membuat benda tersebut. Ini kita klik saja aluminium alloy, paduan aluminium. Oke, nah di sini adalah tampilan mengenai detail dari logam aluminium. Ini mengenai deskripsinya. Di sini seorang pelajar atau pembelajar baru ataupun mahasiswa ataupun akademisi bisa mengetahui lebih jelas, lebih detail mengenai material aluminium. Di sini tertulis caption, aluminium can be formed both by casting and by deformation. Jadi bisa dibentuk melalui casting maupun dengan deformasi dari cairan aluminiumnya. Kemudian ini ya sejarah dari aluminium tersebut ya, misalkan kapan, kemudian penggunaan pada waktu itu, sejarahnya digunakan untuk apa, kemudian berkembang penggunaannya material untuk pembuatan benda apa lagi. Nah ini adalah ya sejarah dari material itu. Misalkan sekarang banyak digunakan sebagai important material, ya material metal yang sangat, material logam yang sangat penting di dalam pengembangan ekonomi, terutama dalam pembuatan produk-produk di berbagai dunia, misalkan pembuatan di dalam industri aerospace, di dalam penerbangan. Kemudian ini komposisinya ya, komposisi dari paduan aluminium, misalkan aluminium itu bisa dipadukan dengan berbagai elemen logam lain, misalkan dengan Mg, magnesium, kemudian mangan, logam Mn, kemudian kromium, krom tembaga, Zn, elemen material seng, kemudian zirconium, Zr, kemudian lithium, Li lithium. Nah, di sini adalah properties dari material aluminium tersebut. Ada general properties berupa density-nya. Jadi density dan price itu termasuk di dalam general properties. Di dalam general properties terdapat dua parameter, dua informasi data. Jadi dalam general properties terdapat dua informasi data mengenai logam aluminium tersebut. Di sini ada density, ini satuannya dalam pound per inch pangkat 3. Kemudian ada price. Price di sini adalah harga rata-rata yang umumnya sudah terdaftar di internasional ya. Jadi ini menggunakan satuan internasional. Data-data yang disurvei ini data-data yang umum, data-data umum yang sudah dihimpun dari berbagai harga rata-rata material aluminium di dunia. Di sini bisa dilihat 0,962 sampai 1,04 USD per pound. Harganya sekitar berkisar di antara seperti itu. Kemudian kita masuk ke mechanical properties. Di mechanical properties ini adalah properties yang sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan. Misalkan kita ingin masuk ke dalam simulasi ya, simulasi menggunakan software ANSYS, misalkan software mechanical ataupun software CFD. Data-data ini yang kita butuhkan ketika kita ingin mendefinisikan sebuah material. Di sini mechanical properties yang terdaftar informasinya berupa yang modulus, ya modulus elastis, ini sangat penting ya. Kemudian yield strength. Selanjutnya ada tensile strength,
elongation, hardness, pickers, fatigue strength-nya, kemudian fracture toughness. Nah, di sini bagi yang belum terlalu mengerti atau terlalu paham apa sih modulus elastisitas, apa sih itu yield strength, apa sih tensile strength, apa sih yield strength, apakah itu setelah dia selesai dari zona plastis menuju zona elastik, itu kategorinya di mana sih, apakah itu yield strength atau tensile strength, ataupun kita sudah agak lupa. Nah, di sini bisa dilihat ya di icon ini, di sini ada icon berupa huruf I. Di sini adalah keterangan dari penjelasan dari tiap-tiap parameter ini. Misalkan kita klik yang modulus, apa sih yang modulus, apa sih itu modulus elastisitas dengan satuan PSI untuk logam aluminium antara 10 sampai 10,9 kali 10,6 PSI. Ini bisa kita klik science note ya, kita masuk namanya science note di sini. Kita agak menunggu ya mengenai science note-nya. Nah, ini muncul ya yang modulus, shear modulus, bulk modulus, and Poisson ratio. Jadi apa sih itu yang modulus? Nah, di sini adalah definisi dari yang modulus. Nah, definisi ini penjelasan dari yang modulus. Mungkin bagi setiap kita pembelajar atau mahasiswa yang mengambil jurusan teknik, terutama dalam ruang lingkup mata kuliah pengenalan dasar material, yang modulus ini pasti sering dibahas ya, dan pasti ada penjelasannya dari setiap material yang diperlukan. Kita perlu mengetahui properties dari yang modulus elastisitas. Nah, apabila kita agak sedikit lupa di dalam mata kuliah itu ya, kita bisa masuk juga di sini di Granta EduPack, juga diberikan lagi penjelasan lebih lanjut dan lebih detail tentang yang modulus, definition and measurement. Di sini semacam grafik, ini adalah grafik perbandingan antara stress sampai strain, stress terhadap strain ya, stress terhadap strain dari sebuah material. Nah, tadi kan kita masuk ke dalam material aluminium. Nah, ini adalah kurva stress atau strain dari sebuah material, ibaratnya material tertentu. Di sini dijelaskan bagaimana perhitungan dari yang modulus, bagaimana kita mendapat informasi yang modulus tersebut. Nah, ini penjelasannya sangat mendetail sekali ya perbandingannya. Misalkan kita punya sebuah parameter tensile stress, jadi E ini di sini adalah mewakili dari yang modulus. Jadi E yang modulus atau modulus elastisitas adalah perbandingan antara stress dengan strain-nya. Nah, di sini bisa dilihat adalah sebuah gradien yang terbentuk dari kurva yang ada dari material. Kurva perbandingan antara stress dan strain, stress terhadap strain dari material. Nah, di sini kita bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi selain database yang dihimpun, database yang muncul di dalam sebuah asisten EduPack ini, kita juga bisa belajar tentang definisi-definisi dari parameter-parameter yang ada di database ini. Jadi tidak semata-mata hanya kita memperoleh data, kita berusaha mengambil datanya, kita catat data-data ini, tapi kita tidak tahu makna atau informasi yang tergandung di dalam sebuah angka-angka ini. Jadi di sini ada definisi lebih lanjut dari tiap-tiap parameter. Jadi mechanical properties kita sudah bahas, yang modulus, yield strength, tensile strength, elongation, hardness-nya, kekuatan ketahanannya, di fracture toughness, dan juga di sini kita masuk ke dalam thermal properties. Ada melting point, titik leleh dari material aluminium. Di sini satuannya derajat Fahrenheit. Kemudian maksimum surface temperatur maksimum beroperasi antara 212 sampai 328. Kemudian kategori dari aluminium ini, kategori dari material aluminium ini, apakah material aluminium
dan paduannya apakah bagus menghantarkan panas atau sebuah isolator. Thermal conductor or isolator di sini dijelaskan ditulis adalah konduktor yang bagus, good conductor. Kemudian thermal conductivity-nya, specific heat capacity, dan thermal expansion coefficient. Nah, di sini masuk lagi ke electrical properties. Apakah bagus menghantarkan listrik? Ya, kita tahu material terutama logam sangat bagus ketika menghantarkan listrik ya. Jadi apabila kita berdekatan dengan logam, dengan benda yang terbuat dari logam, itu sangat rentan tersetrum apabila terjadi aliran listrik yang terbuka di sekitar benda yang terbuat dari material logam tersebut. Nah, terutama di sini kita bahas tentang material aluminium. Apakah bagus sebagai electrical conductor, apakah itu insulator? Ya, kita tahu aluminium adalah good conductor, sangat bagus menghantarkan listrik. Ini optical properties, ya, ini mengenai optical yang properties mengenai material optik. Apakah transparansinya opaque. Nah, di sini eco properties yang untuk material yang ramah lingkungan ya. Di sini Granta Edupek juga menghadirkan fitur eco design. Jadi material-material yang dihimpun di sini kita bisa lihat mana material yang ramah lingkungan dan mana material yang sedikit belum ramah lingkungan. Jadi kita bisa lihat untuk tahapan eco properties-nya. Di sini parameter yang diambil adalah apakah material dari sebuah benda tersebut, apakah material yang ada di permukaan bumi itu bisa di recycle. Jadi di sini recycle-nya checklist berarti secara eco properties material tersebut terutama logam aluminium ya sedikit ramah lingkungan karena sudah bisa di recycle. Oke, supporting information ini adalah informasi tambahan. Typical use sering digunakan pada dunia aerospace, dunia otomotif, terutama pembuatannya untuk beberapa paduan pada piston, beberapa paduan logam untuk pembuatan piston, clutch housing, exhaust, kemudian untuk peralatan olahraga, sport equipment seperti pada pembuatan tongkat pemukul golf, kemudian pembuatan material pembuatan sepeda, diecast, chassis for household, dan berbagai electronic product. Tidak tertinggal juga ini ada pembuatan untuk material pada pembangunan, pada building, dan juga pada packaging, beverage can, electrical, dan thermal konduktor yang bagus. Jadi di sini juga material-material yang dibutuhkan untuk pembuatan sebuah produk konduktor yang elektrik dan thermal. Oke, itu sekilas mengenai penjelasan untuk paduan logam yang terdapat pada ANSYS Granta Edupek. Kita bisa juga masuk ke dalam material lainnya, misalkan kita masuk ke dalam material natural rubber di sini, karet alami. Ya sama ya tampilan untuk tahapan dari tampilannya, ya general properties, mechanical properties, thermal properties, electrical properties, optical properties, eco properties, informasi tambahan, supporting information. Cuma yang berbeda ya pastinya data-data yang tertulis di sini, data-data dari materialnya antara aluminium alloy dengan natural rubber pasti berbeda seperti itu. Dan juga kita bisa back lagi ke dalam logam aluminium tadi dengan cara kita klik saja di sini aluminium alloy ini di sebelah kiri ya. Jadi ini muncul tab dari material-material apa saja yang sudah kita pilih untuk kita lihat. Misalkan yang pertama tadi kita masuk ke dalam logam aluminium, di sini masih tersimpan, jadi tidak otomatis terclose, tidak otomatis langsung ditutup, tapi kita bisa masuk lagi dengan cara klik tab yang sebelah kiri dari natural rubber. Di sini ada aluminium alloy, kemudian ini tadi kita terakhir di natural rubber. Kita bisa klik.
Oke, itu adalah sekilas gambaran dari perkenalan awal mengenai ANSYS Granta EduPack ini, Granta EduPack versi 2021 R1. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap perbandingan pengelompokan material. Kalau ini kita masih dalam tahap perkenalan awal mengenai definisi-definisi karakteristik dari material dan database-database apa saja dari material-material tersebut. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam kategori chartnya, pengelompokan material dari tiap-tiap material untuk level 1 ini. Oke, sekian dan terima kasih.